bertemu kembali di MS Channel. Selamat mengikuti video untuk pendidikan. Halo semua sahabat belajar. Kali ini kita coba belajar perlahan-lahan bagaimana memulai akun belajar ID. Untuk melihat kita akan login. Kalau sudah begini, nampak bedanya akun kita dengan akun biasanya. Sini ada logo akun kita dari belajar ID warna biru ya. Dan di sini ada tulisan akun kita itu selengkapnya. Oke. Itu cara loginnya. Kalau ada hal-hal lain yang mau kita buka, misalnya tab baru, bisa dari sini lagi atau dari fitur-fitur Google yang sudah ada tadi. Nah, sudah bisa semua di sini. Nah, biasanya di belajar ID yang paling banyak aktivitas kita adalah di Google Drive. Google Drive. Jadi email pertama kita buka, kemudian Google Drive. Mungkin selain itu adalah login ke Classroom. Oke, itu fiturnya dulu ya. Sekarang kita melihat dulu di Drive ya. Drive. Oke. Untuk mengawetkan memori, saya kurangi dulu tab yang terbuka ini. Saya tutup sebagian. Oke. Di Drive kita langsung itu apa yang terjadi terakhir kali. Misalnya ada yang mengirim sesuatu akan dimunculkan di sini di Drive saya aktivitas terbaru. Nah, kalau kita pilih detail adalah aktivitas terbaru. Jadi berarti ada yang baru bekerja dan masuk di Drive saya, yaitu pekerjaan siswa barangkali. Itu laporan siswa metabolismenya baru diedit ya, itu maksudnya. Nah, inilah banyak siswa yang baru mengerjakan sesuatu lengkap dengan jamnya nampak di sini di Google Drive. Artinya apa yang dikerjakan siswa ini berada dalam Drive atau ditambahkan ke dalam Drive saya. Nah, Melisa Newok mengirim beberapa foto ini kan. Foto apa kita lihat dulu. Bisa kita cek di sini. Dia baru menyelesaikan game internet berarti menunjukkan sertifikatnya ya. Sertifikatnya jenis apa ya? Di screenshot nih. Kamu adalah pengguna internet yang cerdas ya. Jadi dia menyelesaikan tugasnya ya, dan dilampirkan itu kalau dilampirkan ya tadi dari Google Drive. Cara lainnya sebenarnya masuk Google Drive selain dari titik 9 tadi yang ini saya buka tab baru tadi, bisa langsung diketik di sini Drive ya. Nah, langsung 2 huruf aja sudah nampak ya, DR ya. Saya bilang ini kita ketik Drive ya, langsung muncul Drive. Kalau saya misalnya ketik DO langsung ada dokumen yang terakhir kali dibuka ini. Nah, doc itu ada ekstensi untuk Google Form yang warna ungu dan untuk Google Doc yang warna biru. Oke. Atau ya begitu cara masuk ke Drive ya. Oke. Bagian lain dari sini yang biasa kita gunakan adalah Classroom ya. Classroom misalnya anak-anak mau lihat tugas atau mau bekerja. Nah, ini ada Classroom ya dari titik 9 dari app ya, dari app Google ini, aplikasi Google ya. Namanya aplikasi Google, tapi kita lebih sering mudahnya titik 9 ya. Aplikasi Google. Nah, ini Mas Classroom. Mungkin kita mau cari kelas kita di mana. Nah, kalau di tampilan saya ini sebagai guru ini yang tidak ada gambarnya, itu artinya yang tidak ada foto ya. Itu artinya adalah kelas yang saya buat atau yang dibuat dari akun ini ya. Sedangkan kelas yang saya ikuti nanti ada fotonya. Misalnya ini, seperti ini adalah kelas yang saya ikuti. Dengan kata lain, saya juga murid di kelas lainnya. Oke, seperti itu. Ini juga ada kelas yang saya ikuti ya. Nah, jadi artinya sebagai guru saya juga belajar, saya juga mengajar ya. Nah, ini juga kelas yang saya ikuti. Oke. Nah, kalau kita sudah misalnya tahu kelas mana yang mau kita buka seperti ini. Ini kelas saya ikuti, saya sebagai muridnya. Maka di sini ada tiga
tab istilahnya, atau 3 tab ya. Tab itu streaming atau forum, tugas kelas, dan anggota atau orangnya. Nah, biasanya kita akan fokus pada tugas-tugas ya. Tugas-tugas itu biasanya di Classroom di sebelah kiri ada urutan topik-topiknya sudah ditugaskan sama kita, dan biasa warna biru kalau ada tugas yang harus kita kerjakan ya. Oke, jadi kalau saya buka minggu 4 ini, minggu 4 ya, apa dia, mana-mana tugas di minggu 4, ada minggu ketiga, ini nama topik ya, nama topik yang dibuat oleh guru saya lah, katakan begitu ya, pelatih saya. Ada minggu kedua dan ada minggu pertama. Ini durasinya memang 1 bulan ya. Oke, seperti itu. Dan di tab orang itu kita bisa melihat siapa pelatih kita. Ini Repo Coach, ini adalah lembaga kebetulan. Kemudian teman sekelas saya ada lumayan banyak ini ya, 615 orang ya. 115 orang. Nah, kenal ini semua ini. Yang susah ya, 615 orang. Itu sekilas ya. Kemudian di Classroom ini kita bisa berpindah-pindah kalau ada misalnya beberapa kelas ya, kita bisa berpindah ke kelas lain nih. Nah, misalnya saya berpindah ke kelas yang saya ajar misalnya. Wah, yang saya ajar ini ada namanya Belajar ID Murid September. Kalau ini beda, jumlah tabnya, ada pengumuman atau streaming atau forum, ada tugas, orang atau anggota, dan nilai ya. Jadi tadi nggak ada ini ya, nggak ada nilai. Jadi ini saya sebagai guru saya ada tab nilai, tapi sebagai siswa cuma 3 tadi ya, itu bedanya. Kemudian orang anggotanya, ini bisa guru dan siswanya ya. Oke, ini agak beda kan. Nah, ini pengajarnya ternyata ada lebih dari 1 ya. Nah, ternyata kelas ini diajar oleh banyak guru. Jadi bisa saja di dalam satu kelas itu terdapat banyak guru ya. Kebetulan beberapa ini diundang tapi nggak merespon, ini yang kabur nih, masih belum jelas. Belum bisa meresponnya, diundang sebagai guru karena mungkin anggotanya ini juga banyak ya. Ada anggotanya 411 siswa juga banyak ya. Ini nanti maksudnya kenapa banyak gurunya ini, jadi di dalamnya ada semacam manajemen pembagian kerja ya. Oke. Itu 2 dari fitur daripada Google Classroom yang berbeda antara guru dan siswa. Bagaimana supaya bisa terbuka beberapa kelas sekaligus dalam tab yang berbeda di sini? Caranya ini kelasnya, lalu kita coba misalnya buka kelas lain tetapi masih terbuka bersama-sama. Caranya ya diklik kanan ya, klik kanan lalu buka di link di tab yang baru. Nah, ada tab baru ini muncul. Nah, kelas berikut akan muncul di sini. Nah, ini ternyata adalah kelas biologi dari Pak MS kelas 10 ya 5 seperti itu. Oke, kita kembali mengasah fitur-fitur lainnya ya. Bertemu kembali di MS Channel. Selamat mengikuti video untuk pendidikan. Dari Belajar ID sebenarnya kita punya kemudahan beberapa hal, diantaranya adalah seperti misalnya ketik di sini belajar ya, titik ID, kita bisa masuk situs Belajar ID ini ada dengan mudah. Oke, langsung masuk kita ke situs Belajar ID yang menjelaskan tentang akun pembelajaran. Jadi semua yang kita perlukan memahami atau ada masalah dengan Belajar ID bisa terlihat di sini. Nah, jadi selain itu belajar mengajar jadi lebih mudah, itu adalah motor daripada Belajar ID. Bisa kita lihat ya. Nah, misalnya apa-apa saja fiturnya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, jadi semua fitur Belajar ID itu bisa di sini ya. Kita lihat pelan-pelan. Nah, dari Belajar ID itu kita bisa masuk ke SIM PKB karena sudah login tadi akun kita, langsung dari sini ya. Selanjutnya mungkin ke informasi GTK dan seterusnya ya. Kita coba sekarang. Nah, keren. Jadi dia minta login kan begitu. Nah, kita nggak login pakai ini lagi. Ini bulan November tidak ada lagi yang ini ya, akun lama. Kita akan masuk pakai ini. Hanya mengklik, tidak memasukkan apa-apa.
kita tadi sudah login dengan akun belajar ID kita. Udah masuk ya. Oke, masuk ya. Dari situ kita akan merambah ke fungsi-fungsi daripada ini. Wah, semua dari sini ya. Semua aplikasi yang berkaitan dengan guru sudah seperti itu. Jadi kita tinggal masuk lagi kemana gitu ya, mana yang kita perlukan ya. Nah, misalnya kita masuk ke sini, IKM nya masuk boleh. Nah, kemudian mengintegrasikan akun belajar ID masuk boleh juga, mengikuti diklat tertentu boleh, dan sebagainya. Ini hampir sudah banyak ini fitur yang bisa dimasukkan. Oke. Yang mau kita bisa masuk juga ke sini, pintu gerbang untuk guru berbagi dan belajar. Kita ambil satu ya. Tadi kita ada dari sini ya. Kalaupun kita mau masuk ke admin SIM PKB boleh juga sebenarnya. Saya coba klik kanan ya agar tabnya yang baru terbuka. Ini ya, biar yang ini nggak terganggu ya. Masuk ke SIM PKB atau nama lamanya SIM GP. Ya, jadi tombol-tombol yang tadi kita lihat yang banyak itu ada di sini sebenarnya, di SIM PKB ini ya. Udah bisa kita kemana-mana ya. Kemudian kita tadi udah di portal layanan ini, ada pintu gerbang untuk belajar dan berbagi boleh masuk juga, nggak apa-apa. Kalau di situ memang lagi ada urusan kita ya, misalnya saya bukan orang guru yang berbagi tapi saya mau belajar gitu ya, belajar untuk meningkatkan kemampuan guru. Nah, sekarang ini kan guru-guru itu berlatih secara mandiri ya, sudah berkurang itu undangan-undangan mengikuti pelatihan, dan dari dulu kan memang jumlah pelatihan offline seperti itu sangat jarang ya. Dengan adanya sistem online sekarang banyak kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan belajar itu cukup banyak. Saya coba dulu yang menarik perhatian saya ini, seri semangat guru 2. Jadi ayo belajar bersama, itu ya, itu motonya. Artinya kita belajar mandiri secara online bersama guru lain juga. Nah, kalau mau lihat keseluruhannya bisa kita tekan tampilkan semua seri, akan lebih rame ya. Kita tarik ke bawah lebih banyak lagi ya. Oke, jadi apa serunya belajar bersama di program pembelajaran GTK itu? Ini 1 juta lebih guru ya sudah berpartisipasi. Nah, itu ada motonya Guru Merdeka Belajar ya. Ini sudah dibuka. Jadi disinilah informasi-informasi yang banyak kita temukan, termasuk pelatihan-pelatihan yang sedang berjalan ya, yang baru, yang sudah selesai bisa kita lihat di sini. Oke, jadi kalau yang selesai ada tandanya sudah selesai ya. Nah, yang selesai biasanya kita bisa apa yang kita mau tahu dari yang selesai ya. Siapa tahu kita pernah mengikuti sesuatu yang selesai dan kita ingat kita pernah ikut pelatihan itu ya, kita bisa mencari ya apakah di situ ada jejak kita atau tidak ya. Oke, ya sampai habis ya. Nah, jadi semangatnya di sini adalah belajar dengan mandiri. Oke, kita coba klik. Nah, dia tahu nama kita. Itu Marubat Sitorus, sudah ada di MGP apa ID-nya yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat seri-seri yang tersedia untuk kita atau untuk yang saat ini ya, seri pelatihan yang sudah ada, sedang berjalan, dan status kita apa misalnya ya. Ini Marubat Sitorus misalnya semangat guru 2, ini nama pelatihannya baru, selengkapnya statusnya terdaftar, tapi ini ada kuningnya nih, nggak tahu nih, kita lihat nanti ya. Itu saya terdaftar di sini, di pelatihan lain tidak terdaftar. Kalau yang begini artinya saya tidak bisa ikut karena tidak sesuai, tidak ada di sini terdaftar atau tidaknya statusnya. Kemudian kita bisa melacak seri-seri yang sudah lewat ya, apakah kita ini ada juga nih terdaftar. Misalnya kita cek ini apa yang ada dari akun kita, itu kita bisa masuk di mana-mana aja kita yang terdaftar dan kita akan bisa lihat apa saja seperti itu ya. Nah, jadi di mana kita terdaftar bisa terlihat di sini dengan baik ya. Nah, cukup sedikit aja, ada pendidikan inklusi, ada panduan pembelajaran, terus ada semangat guru, cuma 3 di antara sekian banyak pelatihan yang tersedia ini, sekitar 10. Saya hanya bisa ikut di 30%-nya tahun lalu ya. Tahun lalu, yang tahun ini sedang berjalan ada 4 di
seri Ayo Guru Belajar, saya hanya terdaftar di salah satunya aja, yaitu Semangat Guru 2 ya. Nah, oke, tampaknya Guru Merdeka Belajar sudah dibuka lagi. Boleh kita buka selengkapnya, siapa tahu diterima mendaftar. Oke, ada aplikasi Ayo Belajar maksudnya untuk handphone ya. Ini info baru tahu juga ini. Ada link untuk bergabung dengan grup Telegram, dan kalau memang sudah pernah eh, mengikuti pelatihan ini tentu ada sertifikat. Saya belum, usah saya buka ya. Ini saya mau coba ini yang baru ini ya. Oh maaf, nanti berarti kita cari langsung dari handphonenya ya, dari smartphone kita. Oke, boleh katanya daftar, ini ada kesempatan kayaknya biru. Nah, kita kalau sudah begini ya kita pilih angkatan berapa kita misalnya bisa ya. Batas pendaftaran sampai 10 Oktober ya. Angkatan 14 17 Oktober, angkatan 15 ya 24 Oktober. Jadi ini ternyata sudah angkatan yang ke-13 14 ya. Oke. Nah, ini kita cari dulu slot waktu kita yang memungkinkan mengikuti ya. Tapi kalau waktu kita lagi tenang-tenangnya nggak apa-apa ya. Tanggal berapa aja terserah. Kita siap mengikuti karena sekali kita klik ya maunya kita serius mengikuti jadwalnya, karena ini teratur dengan jadwal terprogram ya, dan bertahap. Jadi nggak bisa satu hari ini. Biasanya ini durasinya antara ya kira-kira ini antara tanggal 10 sampai tanggal 16. Jadi normalnya bisa selesai 1 minggu. Nah, kalau orang seperti saya ini biasanya menyelesaikannya menjadi lebih dari 1 minggu ya. Bisa jadi ya, tapi ada batasnya, nanti batas waktunya ya. Ini pelatihan-pelatihan untuk guru. Oke, andaikan sudah ada slot waktu yang tepat, ya masuk. Tapi saya mau berpikir dulu, lihat kalender kegiatan ya. Kalau kegiatannya memungkinkan. Oke. Nah, itu fitur daripada Ayo Guru Berbagi dan Belajar. Jadi dari Belajar ID tadi ya, udah masuk kemana-mana. Selain dari masuk di Google, masuk dari di aplikasi pelatihan-pelatihan, masuk di info GTK, masuk di SIM PKB, kemana lagi ya? Banyak, banyak lah. Eh, Kini kita bisa melihatnya dari sini juga, menu-menu apa yang ada di sini, jenis-jenis pelatihannya. Itu dari segi eh, belajarnya tadi ya. Coba kita kembali ke halaman awal dari tabnya tadi. Nah, ternyata di sini ada juga guru berbagi. Nah, membagikan sesuatu ke rekan-rekan atau menerima sesuatu ya, mengambil sesuatu. Nah, di setiap tab memang kita diminta masuk lagi nanti ya. Ini ada tombol masuk ya. Namun kita explore dulu. Nah, guru belajar dan berbagi. Bagaimana menggunakannya, ini ada tutorialnya. Ya, bisa kita tonton videonya kalau belum mengerti ya. Nah, di sini ada eh, catatan mengenai guru yang paling populer, artinya konten-konten yang beliau bagikan itu di download oleh 703 kali ya. Sedangkan ada yang sangat aktif, yaitu mengkontribusikan sebanyak 599 konten. Wow, luar biasa ya. Nah, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang memang cukup diperhitungkan untuk memperbaiki pendidikan Indonesia ya, berarti ya, dari aktivitasnya. Nah, di sini kita bisa cari-cari apa yang diperlukan sebagai guru ya. Misalnya kita cari apa, kita masukkan topik tertentu ya. Misalnya saya masukkan dulu gini, yang biasa-biasa. Informatika ada nggak ya? Kita cari. Oke, cari RPP ya. Kebetulan internet yang saya pakai menggunakan HP tethering ya, agak lambat ya. Kira seperti itu. Atau kita masukkan mata pelajaran kita lalu kita klik cari. Oke. Nah, dengan saya mengetikkan informatika, karena saya tertarik ini ya. Sudah ada di sini modul ajar informatika untuk luring. Ini ada modanya luring. Oke. Kemudian ada modul ajar informatika juga, memahami operasi dasar aplikasi perkantoran Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Mungkin sering dipelajari juga ya. Kemudian ada di sini perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru mengajar peserta didik SMK kelas 10 semua jurusan. Wah, seperti itu ya. Nanti bisa kita download modulnya.
ada analisis data, ada analisis data kelas 9, ada macam-macam ya. Oke, ada sistem komputer, modul ajar informatika. Kita bisa masuk ke sini. Nah, itu nanti ya seperti tadi sesuai dengan apa yang Anda minati atau oleh mata pelajaran apa gitu ya. Oke, bahkan ada video-video tentang implementasi kurikulum Merdeka, video guru berbagi yang dibagikan oleh teman-teman kita. Ada juga tentang aksi webinar nanti ya, kegiatan webinar, kemudian ada dokumen-dokumen. Wis, kita coba lihat ini apakah foto-foto atau apa ya. Wah, ya ternyata betul. Ini adalah dokumentasi-dokumentasi cukup banyak ya. Jadi sudah banyak tab, kita tutup dulu lagi. Itu kita dari akun belajar tadi ya. Belajar. Oke. Saya tutup satu persatu dulu. Kita kembali dulu ke fitrahnya ya. Ini apa lagi? Itu baru satu kita buka kan. Ini apa lagi? Nah, banyak lah ya. Ini adalah itu kita langsung ke membuat dokumen ya. Aplikasi Google membuat dokumen. Ini membuat formulir seperti kuis atau survei. Ini presentasi, membuat bahan presentasi mengajar untuk ditayangkan atau dikirimkan ke murid boleh. Kemudian menggunakan Chromebook bagi yang punya sistem Chromebook. Ini adalah Classroom, kelas berani. Dan ke drive atau penyimpan daringnya. Nah, itu fitur-fiturnya ya. Nah, ternyata ada aplikasi Merdeka Mengajar. Kalau sudah terbuka mencobanya, kita lihat ada garis hitam nih tebal. Coba sekarang, boleh coba. Kita bisa masuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita memang diminta masuk lagi. Minta masuk cuma tombol klik-klik aja ya. Udah otomatis akun kita dimasukkan. Oke, lalu kalau sudah tampil begini kita buka ke bawah, lanjutkan. Kita sekarang masuk ke platform Merdeka Mengajar. Ini sama mirip dengan tampilan HP kita. Di sini ada tentang kurikulum Merdeka, kita bisa belajar di sini banyak hal. Prinsip dasar profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, dan kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Banyak ya. Nah, kita kembali dulu. Nah, di bagian ini ada asesmen untuk murid, dan ini adalah bagaimana kita memberi asesmen. Jadi sekarang pertanyaannya kan sekarang ini paradigma yang berbeda, pola pikir pembelajaran yang berbeda, itu salah satunya yang terpenting adalah prinsip-prinsip asesmen. Di asesmen sekarang ini bukan sekedar menilai, tetapi ada 3 hal fungsi daripada asesmen itu. Asesmen untuk perencanaan pembelajaran, asesmen untuk belajar itu sendiri, jadi kita kasih asesmen adalah sebagai bagian dari belajar, dan bisa seperti yang lama, sedikit asesmen itu digunakan untuk menilai hasil belajar itu hanya pada akhir tahun sebenarnya, hanya pada akhir tahun atau akhir tingkat fase malah ya. Oke. Di asesmen ini sebenarnya kemampuan apa yang diharapkan dari murid itu sebenarnya ada beberapa ya. Pertama, kita ada yang disebut dengan numerasi, itu kemampuan menggunakan angka dan satuan. Itu sesuatu yang berhubungan dengan ukuran semuanya. Itu adalah dibagi 3 lagi, ada geometri, ada aljabar, ada bilangan. Sepertinya bahasanya seperti matematika semua ya. Tapi ini adalah sebuah asesmen atau semacam tes survei ya, untuk para siswa mengetahui kemampuannya dan juga guru ya. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan matematika mata pelajaran ya, bukan berarti dia ada nilai matematikanya, bukan. Nah, tidak begitu. Kemudian selain numerasi, di bagian asesmen itu ada yang namanya satu lagi, yaitu literasi. Oke. Nah, coba kita terapkan misalnya literasi. Maka literasi itu ada 2, teks sastra dan teks informasi. Lagi-lagi perlu dijelaskan, ini tidak ada kaitannya dengan nilai mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian di fase ini kita bisa pilih ya. Sekarang pendidikan itu dibagi dalam 6 fase, A, B, C, D, E, F. Apa artinya ini semua? Artinya mulai dari SD sampai dengan SMA itu satu kesatuan. Kalau misalnya kurikulumnya lagi dibahas sains, ya sampai mulai dari sains kelas 1 SD sampai dengan kelas 12. Kalau bicara misalnya mata pelajaran matematika, maka yang dibahas matematika mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12. Fase A itu adalah 2 tahun, fase B adalah fase tahun ketiga dan keempat,
fase C tahun ke-5 dan ke-6 atau kelas 5-6, dan seterusnya di fase D ini ada sedikit perbedaan. Nah, semua SMP itu dimasukkan ke fase D. Dan di SMA dengan begitu fase E tinggal 1 tahun, karena 1 tahun tadi sudah di SMP masuk ke fase D. Fase terakhir yang dianggap sebagai goalsnya pembelajaran mulai dari SD itu adalah fase F. Oke. Nah, misalnya saya pilih kelasnya ya, panahnya berpindah ya, atau kelas berapa. Nah, ini tidak ada juga tidak bersangkut paut ketat dengan di mana kita mengajar. Kita bisa masuk aja ke fase mana saja sebenarnya untuk melihat. Jadi guru itu dengan mudah bisa melihat kesinambungan pembelajarannya di SMA. Saya juga bisa melacak bagaimana mereka sebelumnya di SMP seperti itu ya. Bahkan ke SD kelas 5 6 dan seterusnya, atau bagaimana nanti kelanjutan pelajaran ini di fase F ya. Sebenarnya kelas saya mengajar adalah fase E kelas 10 misalnya. Ini kita klik terapkan. Maka asesmen ini ditujukan pada kelas 10 semuanya, baik yang literasi maupun numerasi. Oke. Nah, saya coba akan asesmen numerasi. Oke. Kemudian data dan ketidakpastian, bagaimana menggunakan data, mengelola peluang-peluang dan sesuatu yang belum pasti di sini ya. Kemudian ada geometri. Nah, ini mengenai Nah, saya coba akan ambil satu, coba data dan ketidakpastian, oke ya. Data dan ketidakpastian. Maka asesmen ini bisa saya berikan ya penjelasan sedikit. Detail kompetensi apa yang diuji di sini? Ketidakpastian. Ya, detail kompetensinya adalah data dan representasinya atau penyajian. Ini, jangkauan, simpangan, dan variasi dari sebuah data. Semua siswa bukan dalam rangka mata pelajaran matematika, tetapi adalah dalam rangka hasil belajar keseluruhan mata pelajarannya dari tahun sebelumnya ya. Maka semua daripada pelajaran siswa itu tujuannya adalah masuk, memahami atau menguasai literasi. Oke, kita bisa kembali nih. Caranya kembali kita close, ini ada tanda kali halus nih. Asesmen ini siapa kan? Ya, bisa dikirim ke murid ya. Sudah dijelaskan di sini waktunya 45 menit tadi, kompetensinya sudah kita lihat. Tujuannya adalah bersifat diagnostik. Artinya mengetahui atau mendiagnosa kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Oke, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita tahu perangkat ajar yang tepat? Ini jawabannya kita harus melakukan asesmen diagnostik sebelum menentukan rencana pembelajaran atau perangkat ajar yang tepat bagi mereka. Misalnya apakah kita langsung masuk ke topik yang sudah di kelas 10 atau mungkin kita perlu mengulang topik-topik yang dari SD barangkali ya. SD. Ini akan terlihat dari hasil asesmen yang namanya asesmen diagnostik ya. Atau ini semacam mencari penyakitnya lah, agar kita tahu apa obat yang pas gitu ya. Oke, sekarang itu komposisi paket soal ini terdiri dari hanya 12 soal, waktunya 45 menit. Wow. Kemarin di sekolah kita buat ujian tengah semester, soalnya 25 sampai 30, dikasih waktu 1,5 jam ya, anak-anak 45 menit sudah pada mau nyontek ke sana kemarin. Nah, berlebihan waktunya. Layang ini bagaimana pula? Hanya dengan 12 soal, waktunya 45 menit, kira-kira begitu ya. Ini akan digunakan secara online, artinya ini kita kirim link ke mereka, atau menggunakan cara lama secara offline, mungkin untuk daerah-daerah yang blank spot, tidak memiliki fasilitas internet. Nah, jalan satu-satunya ya menghabiskan pohon-pohon lagi kan begitu. Apa kaitannya dengan pohon? Nah, artinya kita menggunakan kertas yang banyak lagi. Kertas ya, 10 lembar kertas itu artinya satu pohon tumbang ya, oleh sebab-sebab lain ya. Sehingga harus menggunakan ya kertas dicetak, digandakan, dibagikan, kira-kira begitu ya. Lalu diperiksa manual tentunya ya, diperiksa secara manual. Kalau yang berbasis online ini diperiksa secara elektronik tentunya. Nah, tentu saya akan pilih ini ya. Kita lanjut misalnya. Eh, Nah, ini apaan ini ya? Ini kok ada ini? Oh ya, mungkin di teman-teman belum punya seperti ini. Ya, artinya karena belum dibuat ya. Ini dibuat kelas. Jadi karena kelas saya sudah ada, coba saya pilih salah satu ya. Oke, siapa-siapa yang kena di dalam ini biar mendapatkan ujian ini ya. Oke, saya coba nama, tentu bisa dibuat ya. Dibuat dengan nama, misalnya dibuat seperti ini. Nah, dimasukkan nama kelasnya, dimasukkan tingkatnya, tingkat apa, ya seperti ini ya.
dipilih tingkatannya, kemudian tahun ajarannya berapa sampai tahun 2025-26 ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita diminta apakah perlu buat tautan pemberitahuan ya kepada siswa, atau memang khusus yang sudah memang mereka belajar di dalam ini. Nah, anak-anak nanti yang mendapat tautan ini otomatis akan dimasukkan di dalam kelas ini ya, kelas-kelas yang mereka ikuti. Oke, kita katakan misalnya kita buat tautan agar anak murid yang baru tahu langsung. Nah, berhasil disalin, nanti saya akan masuk di tab lain yang sudah bisa mengundang kelas ya. Misalnya saya buka classroom karena kelasnya ada. Di kelas ini akan saya bagikan uh, asesmen. Maka saya buka di sini. Nah, akan saya berikan tugas mereka yang baru tentunya. Oke. Sip. Ya, saya kasih judul fase I. Atau saya tepatnya buat ditambahkan link ya. Lagi ini tambahkan link. Oke. Ya, kemudian saya tambahkan link dan numerasi fase I ya. Akan dimasuk dari sini nanti ya. Kira-kira nanti dia buka begini. Nah, ini bisa kita copy ya. Biar ada instruksi di sana ya. Kita tempel ya. Oke. Nah, kita ingatkan mereka nanti diminta memasukkan NISN ya, NISN, dan ini kita buat antaranya sedikit ya, enter. Oke, ini kita buat tebal biar anak-anak nanti ingat ya bahwa dia harus menyiapkan apa tadi, NISN nya. Oke. Kita buat tebal, cetak tebalnya ya. Dan biar jangan langsung muncul, misalnya boleh kita buat jadwal atau boleh juga langsung ditugaskan dari sekarang. Yang perlu ini ya, pertama nilai, apa nilai yang kita berikan, kemudian tenggatnya atau batasnya sampai kapan. Katakanlah kalau bisa di sini tanggal atau pakai kalender ya. Oke, batas dulu ya, biar bebas mereka kapan mengerjakannya. Kemudian topiknya kita tentukan. Ini ya, saya masukkan di sini. Asesmen fase E dan F. Tugaskan. Nah, selesai untuk satu kelas dan kita kembali lagi ke sini. Tautan tadi ada kelas MIA 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita salin. Buka di tab baru. Buka kelasnya. Oke. Kalau untuk mereka ini saya tidak buat tugas. Ini karena mereka ada tugasnya, topiknya beda-beda ya. Saya akan buat di pengumuman. Oke. Oke, saya tambah linknya. Tambahkan. Nah, mereka diundang nanti kita posting. Dan ya. Kita belajar di situ. Sekarang kita ingat kelas A3 sudah. Kita pindah ke kelas A4 ya. Di A4 kita ambil, misal kita tambahkan linknya. Kita paste, tambahkan link. Oke. Ini tadi yaitu kelas ya. Kita kembali ke ini, belajar itu kelas 12 IPA 5. Saya tulis dengan nama berbeda ya. Nah, sekarang kita kembali ke classroom. Kita buka kelas A5 ya. Nah, di kelas A5 kita berikan di sini dan link tersebut kita tambahkan di sini, jangan lupa. Paste, tambahkan link. Oke, saya sudah membagikan ini ke dalam 4 kelas yang berbeda ya. Siswa akan segera melihat, ya pastilah akan segera melihatnya. Dan pengumuman ini sekarang sudah ada di forum nih. Ya, numerasi fase F, data dan ketidakpastian. Ini apa itu akun belajar ID, bagaimana menggunakannya untuk keperluan administrasi guru ke pusat, dan juga bagaimana kita memanfaatkan dengan platform Merdeka Mengajar menggunakan asesmen ya. Nah, dengan begitu ya kita sudah mengirimkan tugas ini ya, numerasi fase F. Nanti dia akan ditanya ini. Ya, nomor asesmen jangan diubah, nama lengkap, tanggal lahir, NISN baru masuk. Kalau kita nggak ngisi nggak bisa lanjut nih. Bisa lanjut. Anda harus mengisi ini. Jadi dia anak-anak harus tahu nama lengkapnya tentunya.
tanggal lahirnya juga harus tepat, kemudian harus bisa memasukkan NISN-nya ya. Kalau tanggal lahir nggak tahu ya tanya ibunya. Kalau NISN nggak tahu yang ditanya adalah Google ya. Tahu tanggal lahir Anda, tahu di mana tempat lahir Anda yang tertulis seperti di akte lahir, dan harus tahu juga satu lagi nama ibu kandung ya. Itu kalau harus mencari. Kalau tahu langsung isi semua ini, langsung ikuti asesmennya selama 45 menit. Nah, seandainya para murid sudah mengerjakan, bagaimana kita melihat ini? Oke, itu kan jadi pertanyaan juga. Ini setelah selesai diapain kan begitu? Misalnya tadi kita mau mengirimnya melalui WhatsApp ada dari sini ya. Atau membagikan dengan cara-cara lain bisa diklik di sini. Ya, nggak mungkin juga kan dikirim ke Facebook ya ngapain? Ya, nah, kita kembali lagi dan kita ke asesmen murid lagi. Fase tadi kita pilih 10 kemudian terapkan. Nah, kalau murid sudah mengerjakan maka itu adalah akan kita temukan di kelas asesmen ini nanti ya. Ya, kelas-kelas yang tadi sudah ada itu ya. Nah, kalau misalnya yang sudah dikerjakan maka akan nampak seperti ini ya. Nih, ada 71 dari 94 murid itu, 71 lagi yang belum diperiksa. Jadi sudah ada 94 murid yang mengerjakan asesmen yang saya kirim. Di kelas ini ada 23, di Olimpiade Sains ini ada 20, di Oke. Nah, di sini kita memeriksa bagaimana kemampuan murid kita ya. Oke. Ya, kita klik yang mau diperiksa itu. Oke, ternyata Priyanka Raya Sitanggang sudah mengerjakan bagian esainya belum diperiksa. Oke, apakah jawabannya ini benar? Bagaimana cara memanfaatkan gambir untuk membantu proses penyembuhan luka bakar? Dia jawab dihaluskan dan ditempelkan pada luka bakar. Terus ada soal kedua katanya. Nah, dan seterusnya, kalau kita ragu ini kayaknya sudah benar. 1, 3, dan 5 dia membaca informasi ini. Perlu kita lihat kuncinya. Harusnya 1,3,5 atau 1, 3, dan 5. Oke ya, cocok ya. Ini siswanya benar. Oke, kalau sudah kita periksa semua jawaban esainya, maka kita tinggal simpan. Oke, setelah disimpan, maka kita akan diberi gambaran seperti apa Priyanka Raya Sitanggang. Dia termasuk siswa yang cakap dengan mampu menjawab 83%, cukup bagus. Murid bisa memahami dan mengakses informasi. Ini bisa kita lihat kompetensinya di sini apa aja. Dari ya kompetensinya dari soal nomor 1, nomor 5, nomor 6, dan nomor 9 ya. Seperti itu. Nah, di sini ada analisis lengkapnya. Seterusnya kita bisa melihat di mana dia yang belum tercapai ya. Di soal nomor 4, menilai akurasi pada informasi visual. Ini mungkin gambar atau grafik ya, kelemahan dia. Atau non visual dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, ini yang dia tidak bisa. Oke, seperti itu. Jadi analisisnya sudah jelas semuanya. Nah, lalu kita bisa melihat satu persatu jawabannya. Ya. Cukup sekian teman-teman kali ini. Saya cukupkan. Horas.